Shalom anak-anak terkasih, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar matematika pada materi mengubah pecahan biasa menjadi campuran serta penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalian simak baik-baik video penjelasan ini supaya nanti kalian bisa lebih mengerti dan menyelesaikan soal dengan baik. Kita awali dengan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jika yang atas lebih besar dari yang bawah, bisa kita ubah jadi campuran. Nah, sebagai contoh, pecahan 4/5. Pembilangnya 4, penyebutnya 5. Apakah 4/5 bisa menjadi campuran? Tidak bisa. Mengapa? Karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh lagi, 5/3. Pembilangnya 5, penyebutnya 3. Apakah 5/3 bisa berubah menjadi campuran? Ya, jawabannya adalah bisa. 5/3 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Simak penjelasan selanjutnya. Nah, pecahan 5/3 akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 5/3. Per itu sama dengan tanda bagi. Kalau kita ubah menjadi pembagian persusun, 5/3 bentuknya menjadi seperti ini. 5 jika kita bagi 3 hasilnya 1, maka 5 kita kurangi 3 tersisa 2. Nah, hasil pembagiannya tadi 1, sisanya 2, sehingga pecahan campurannya menjadi 1, 2/3. 1 bilangan utuhnya, 2 sisanya, 3 penyebutnya tetap. Selanjutnya pecahan 9/5. 9 kita bagi 5, hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan 5 hasilnya 5, lalu kita kurangi tersisa 4. Maka pecahan campurannya 1, sisanya 4 per penyebutnya tetap yaitu 5. Jadi kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, 9/5 sama dengan 1, 4/5. Selanjutnya ada pecahan 10/3. 10/3 artinya 10 bagi 3 adalah 3, kemudian 3 kalikan 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita kurangi sisanya 1. Maka pecahan campurannya adalah, kita tulis bilangan utuhnya dulu yaitu 3. Sisanya adalah 1. Penyebutnya tetap 3, maka pecahan campuran dari 10/3 adalah 3 1/3. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Selain itu, mengubah pecahan biasa menjadi campuran ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Jadi, di kelas 5 ini, Bu Puspa hanya mengulas sedikit saja tentang mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini, Ibu akan mengajari 2 cara. Yang pertama, dengan cara mencari KPK dari penyebut. Yang kedua, dengan cara kali silang. Kali silang ini termasuk cara cepat. Nah, kalian boleh memilih salah satu cara yang menurut kalian mudah. Kita awali dulu dengan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. 2/7 ditambah 3/7, di sini penyebutnya sama yaitu 7. Jika penyebutnya sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5/7. Ingat, penyebutnya tetap ya. Selanjutnya 9/10 kurangi 7/10. Penyebutnya sama, kalian tinggal mengurangi pembilangnya. 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2/10. Nah, 2/10 ini ternyata masih bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi berapa?
Betul, 2/10 bisa dibagi dengan angka 2. Jadi masing-masing dibagi 2, hasilnya menjadi 1/5. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dengan cara pertama, yaitu cara mencari KPK. 2/3 ditambah 1/2. Jika penyebutnya beda, cari kelipatan dari penyebutnya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan seterusnya. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dari kelipatan 3 dan 2 ini muncul angka yang sama, yaitu angka 6. Maka penyebutnya nanti akan kita ubah menjadi 6. Setelah penyebutnya berubah menjadi 6, otomatis pembilangnya juga berubah. Caranya 6 bagi 3 kali 2, hasilnya adalah 4. Pecahan selanjutnya juga sama, 6 bagi 2 kali 1, 6 bagi 2, 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Setelah penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 7/6. Nah, penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 7 bagi 6, 1, sisa 1/6. Sekarang kita akan belajar pengurangan bentuk pecahan. Perhatikan contohnya, 3/5 dikurangi 1/4. Nah, penyebutnya berbeda kan, 5 dan 4. Kita cari dulu KPK dari 5 dan 4. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, muncul angka yang sama, yaitu angka 20. Maka penyebutnya akan kita ubah menjadi 20. Setelah kita mengubah penyebutnya, kita akan ubah pembilangnya dengan cara seperti di awal tadi. 20 bagi 5, 4 kali 3, hasilnya adalah 12. Pecahan yang kedua, 20 bagi 4, 5, kalikan 1, hasilnya adalah 5. Setelah penyebutnya sama, pembilangnya tinggal kita kurangkan saja. 12 kurangi 5, hasilnya adalah 7/20. Kita menuju ke contoh soal selanjutnya. 1/3 ditambah 1/4. Jika kalian perhatikan, di sini muncul pecahan campuran, yaitu 1/3. Jika muncul pecahan campuran, kalian harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Minggu yang lalu kalian sudah diajari cara mengubah pecahan campuran menjadi biasa. 1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya menjadi berapa? Ya, hasilnya menjadi 4/3, lalu kita tambahkan 1/4. Penyebutnya masih berbeda, cari dulu kelipatannya ya. Nah, kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Angka berapa yang sama? Di sini muncul angka yang sama, yaitu angka 12. Maka penyebutnya akan kita ubah menjadi 12 juga. Kita cari pembilangnya. 12 dibagi 3, 4 dikalikan 4, hasilnya adalah 16. Selanjutnya 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 19/12. Ingat, yang atas lebih besar dari yang bawah, jadikan campuran, hasilnya menjadi 1/7/12.
Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang penyebutnya beda dengan cara kali silang. Cara kali silang ini termasuk cara yang cepat. Namun, jika kalian menyelesaikan soal dengan penyebut yang angkanya besar, resikonya adalah kalian nanti harus menyederhanakan hasilnya sampai yang paling sederhana. Kalau kalian sudah lancar membagi, kalian boleh menggunakan cara ini. Cara ini memang lebih mudah, tapi itu tadi resikonya. Kalian harus membaginya sampai menjadi pecahan yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Kalian simak baik-baik ya. Soalnya sama seperti sebelumnya. 2/3 ditambah 1/2. Caranya akan kita kalikan secara silang. 2 kali 2 hasilnya 4. Kita tambah 1 kali 3 hasilnya 3. Penyebutnya juga kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya 6. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7/6. Ingat tadi yang atas lebih besar dari yang bawah, jadikan pecahan campuran ya. 7/6, 7 dibagi 6 hasilnya adalah 1, sisa 1/6. Mudah kan anak-anak? Contoh selanjutnya 3/5 dikurangi 1/4. Kita gunakan cara kali silang seperti tadi ya. 3 kali 4 adalah 12. Tandanya jangan lupa dikurangi. 1 kali 5, 5. Per kita kalikan penyebutnya menjadi 20. Kemudian langsung kita kurangi pembilangnya. 12 dikurangi 5 menjadi 7/20. 1/3 ditambah 1/4. Ingat yang campuran ubah dulu jadi pecahan biasa menjadi 4/3 ditambah 1/4. Kita kalikan silang. 4 kali 4 hasilnya adalah 16 ditambah 1 kali 3. 3 kalikan 4 menjadi 12. Kita jumlahkan pembilangnya. Hasilnya menjadi 19/12. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah jadi pecahan campuran menjadi 1 7/12.